Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius 11 ayat 28 dan 29. Tertulis demikian, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah hotel bernama The Empathy Suite menawarkan kamar yang nyaman dan tenang seharga $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah untuk satu malam. Kamar ini didesain agar yang tinggal di dalamnya bisa merasa rileks dan tenang. Kalau kita perhatikan, ketenangan seringkali dihubungkan dengan adanya situasi sepi, tanpa gangguan, tanpa masalah, dan adanya berbagai fasilitas yang diasumsikan dapat mendukung ketenangan, seperti ruangan yang bersih dan harum, kolam renang, tempat tidur yang empuk dan mahal, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Kalau kita mendengar harga yang ditawarkan, kita akan langsung berpikir betapa mahalnya harga sebuah ketenangan yang ditawarkan oleh hotel ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mencari ketenangan dalam hidupnya, dan untuk itu ada yang rela mengeluarkan uang banyak. Ada yang mencari ketenangan dengan mengkonsumsi obat-obat penenang. Ada yang mencari ketenangan dengan pergi ke pulau terpencil, dan macam-macam cara lainnya. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang bagaimana kita dapat mengalami ketenangan yang sejati. Dalam Matius 11 ayat 28-29 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengalami ketenangan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ia memberikan kepada kita kelegaan, ketenangan, dan kedamaian dalam hati kita. Bersama Tuhan Yesus kita ada dalam kedamaian total. Kita akan mengalami damai dengan Tuhan, damai dengan sesama kita, dan damai dengan diri kita sendiri. Hati kita akan dikuasai oleh damai sejahtera surgawi. Pandangan kita akan menjadi berbeda karena kuasa hikmat Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Pikiran kita akan berada dalam keadaan damai dan tenang meskipun masalah dan persoalan masih tetap ada. Ketenangan sejati yang dari Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, membuat kita dalam keadaan damai sejahtera, walaupun di tengah badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini ada 3 hal yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu marilah kepadaku, dan pikullah kuk yang kupasang, serta belajarlah padaku. Jadi 3 hal ini yang kita perlu lakukan, supaya kita mengalami ketenangan, yaitu datang kepada Tuhan Yesus, pikul kuk yang Ia pasang pada kita, dan belajar pada Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan kuk ini, saudara? Yaitu perintah-perintah firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat, asalkan kita mau dan rela mengabdikan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan Yesus dan dalam firman-Nya, kita mengalami ketenangan yang sejati. Para rasul dapat tetap tenang dalam masalah yang mereka hadapi, karena mereka ada dalam Kristus dan dalam firman-Nya. Mereka tidak takut dan gelisah, oleh karena Tuhan beserta mereka. Jaminan hidup dari Tuhan ada bagi kita, saudara, di bumi ini dan di surga. Apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Apa yang membuat kita tidak tenang? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, beristirahat dalam Kristus. Datang kepada Tuhan Yesus dan pegang dengan teguh janji firman-Nya. Semuanya ini gratis, saudara.
Kita tidak perlu bayar. Tuhan Yesus memberinya dengan cuma-cuma kepada kita. Ia membuat kita dalam keadaan yang tenang sepenuhnya. Ketenangan itu bukan ketenangan dari dunia, saudara, tapi ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Serahkan, saudara, semua keletihan dan beban-beban kita kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Serahkan semua pikiran kita dan taklukkan itu kepada Kristus. Maka ketenangan surgawi dari Roh Kudus akan melimpah-limpah dalam hati kita. Ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian, saudara. Ada Roh-Nya di dalam kita. Situasi bisa saja masih tetap sama, tapi saudara sudah mengalami perubahan di dalam diri saudara. Saudara mengalami damai dan ketenangan yang sejati dari Tuhan, sehingga mampu menghadapi segala sesuatu dengan iman, pengharapan, dan sukacita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami saat ini, ya Tuhan. Kami memiliki solusi di dalam Engkau, Tuhan. Hati yang gundah gulana, hati yang gelisah, pikiran yang tidak tenang, akan mendapatkan ketenangan, kelegaan, dan damai sejahtera di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu, Tuhan, berpegang pada perintah-Mu dan janji-Mu, dan kami mau belajar daripadamu, Tuhan, supaya kelegaan dan ketenangan itu melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, untuk janji firman-Mu. Engkau memberikan kami sukacita, pengharapan, dan iman di tengah-tengah masalah dan badai persoalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menopang hidup kami. Dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap keadaan, melewati setiap musim dalam hidup kami. Dan Engkau memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan kami, ya Tuhan, tetapi Engkau melindungi kami. Sebab Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pulihkanlah umat-Mu, Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi ini, biarlah semakin banyak jiwa yang datang kepadamu, Tuhan. Dan iman kami semakin dimurnikan. Kami terus berpengharapan dan percaya teguh kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami lalui dengan semangat dan sukacita, serta kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.